Ada 9 titik fokus gangguan KKB. Polda Papua siapkan penanganan khusus. Melansir dari FOI Papua, Polda Papua merinci ada 9 titik yang menjadi gangguan kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah hukumannya. Oleh sebab itu, Kapolda Papua, Irjen Matius Devakiri mengatakan, bila pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah dalam menangani penyerangan kelompok bersenjata tersebut. Adapun 9 titik itu yakni Pegunungan Bintang, Yakuhimo, Nduga, Kabupaten Puncak, Dogiai, Paniai, Intan Jaya, dan Kota Jayapura. Polda Papua telah mengambil langkah-langkah bagaimana penanganan secara serius. Tentunya kita akan mengambil langkah hukum yang tegas dan terukur, kata Fakiri melalui konferensi pers via Zoom Rabu 11 Januari. Dalam kesempatannya, Fakiri memberikan contoh seperti di Pegunungan Bintang, Jayapura. Kata Fakiri, di tempat itu telah ditambah Satgas Damai Kartens dan Brimopolda Papua guna dilakukan pengamanan. Di Pegunungan Bintang, kita telah melakukan penguatan dengan Satgas dari Damai Kartens. Saya juga memerintahkan sebagaimana arahan pimpinan untuk melakukan langkah tegas terukur, ucapnya. Terlebih lagi, ia juga meminta jajaran untuk mempersiapkan diri dalam melakukan penangkapan terhadap kelompok bersenjata tersebut. Kita akan lakukan evaluasi dan mempersiapkan dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku KKB, ucapnya. Sebagai informasi, KKB kembali membuat kekacauan di tanah Papua, kali ini distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Sekolah yang dibakar adalah SMKN 1 Oksibil dan melakukan penembakan terhadap pesawat yang hendak mendarat sehingga langsung kembali ke Tanah Merah, kata Dandrem 172-PWY Brigjen TNI Jos Sembiring dilansir Antara, Senin 9 Januari. Kepala Unit Pengelolaan Bandar Udara UPBU Oksibil Agus Hadi secara terpisah mengatakan, penembakan dilaporkan saat pesawat dengan nomor penerbangan PKHVV berada di holding point sebelum mendarat di Bandara Oksibil dan melaporkan terkena tembakan di badan pesawat. Akibatnya, pesawat tersebut langsung balik kembali ke Tanah Merah, Kabupaten Boven di Guil. Belum diketahui bagian mana yang terkena tembakan karena pesawat tersebut langsung kembali ke Tanah Merah, kata Agus Hadi. Bakal diberantas sampai akar-akarnya. Polri ajak diskusi 4 kepala daerah Papua. Sebut masih ada 9 kelompok teroris KKB yang aktif. Melansir dari gridhout.id, KKB Papua memang selalu mencari masalah, bahkan tak segan melukai dan membunuh siapa saja. Dikutip Gridhout dan artikel sebelumnya, KKB Papua sempat menantang tim Satgas Nemangkawi untuk berperang di hutan tempat andalan mereka. Kini siasat licik kelompok kriminal bersenjata KKB dibocorkan anak buah Lakagak Telenggen. Hal ini terungkap setelah anak buah Lakagak Telenggen itu menyerahkan diri kepada Satgas Nemangkawi. 3 anggota KKB Papua yang menyerahkan diri itu berinisial YAW 34 tahun, MM 17 tahun, dan OM 41 tahun. Irjen Argo Yuwono, Kepala Divisi Humas Polri pun baru-baru ini akan membuka dialog mendengarkan aspirasi kelompok teroris KKB Papua. Mengutip tribunnews.com, masih ada 4 kabupaten yang masih rawan menjadi tempat operasi 9 kelompok teroris KKB Papua. 4 kabupaten tersebut adalah Intan Jaya, Puncak, Nduga, dan Mimika. Polri lantas mengumpulkan para kepala daerah 4 wilayah tersebut. Kemarin sudah kita kumpulkan, kita ajak dialog. Ada Bapak Bupati, para bupati yang kira-kira rawan terhadap KKB. Bupati ini kita ajak dialog.
Kita tanya apakah permasalahan yang ada di sana, apa yang dia mau oleh masyarakat itu apa, terutama KKB, kata Argo di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Nantinya suara kepala daerah akan disampaikan ke Panglima TNI dan Kapolri. Kemudian aspirasi tersebut diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Intinya bahwa para bupati itu kita ajak, kita dialog, kita ajak ngomong untuk menyelesaikan masalah. Jadi siapa tahu nanti dari kelompok yang ada di Papua sana bisa turun dan dia bergabung membangun Papua lebih baik, ungkasnya. Sejauh ini masih ada 9 kelompok teroris KKB Papua yang aktif meneror bumi Papua atau tanah mutiara hitam itu. Hal tersebut disampaikan Kabintel Komjen Pol Paulus Waterpauw. Ia juga mengatakan ada beberapa kelompok yang memutuskan tidak aktif melakukan aksi gangguan keamanan di Papua. Gerakan separatis saat ini masih terus menyebarkan gerakannya sendiri dengan ingin kemerdekaan melalui kekerasan bersenjata, kata Paulus dalam diskusi daring. 9 kelompok teroris yang masih aktif itu adalah kelompok teroris pimpinan Sabinus Walker, Undius Kogoya, dan Lais Kogoya di Intan Jaya, Papua. Selanjutnya di puncak Papua ada Goliath Tabuni, Lakagat Lenggen, Penemurip, dan Ando Walker. Kemudian wilayah Enduga, Papua masih dikuasai kelompok Eganus Kogoya dan kelompok Joni Botak di Mimika.